Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam acara Ngopsan, ngobrol bari ngopi santai. Eh, Kali ini alhamdulillah kedatangan lagi Kang Cep. Kang Cep, kumaha sehat? Alhamdulillah, sehat. Sehat. Alhamdulillah. Tos lami Mang Cep terakhir seberapa bulan ya Mang Cepnya? Oh, udah bulan-bulan yang lalu lah, udah 4-5 bulan. 4-5 bulan. Alhamdulillah, teman-teman, sahabat-sahabat, hari ini Kang Cep bisa hadir lagi dalam acara Ngopsan. Sebelum nanti apa saja yang ditanyakan, mungkin kita seruput dulu Kang kopinya, karena memang acaranya Ngopsan, ngobrol bari ngopi santai. Aneh mah kopinya nya. Amisnya? Amis sih mah kopinya Anes. Kang Cep, kumaha perjalanan Mang Cep? Perjalanan kekulilingan beres Mang Cep pencalonan? Alhamdulillah, perjalanan pencalonan sudah sampai tahap pendaftaran KPU, sudah didaftarkan oleh partai. Sudah didaftarkan oleh partai, alhamdulillah. Berarti nama pas badai resmi kalau data TCDCT ini Belum, nah, baru DCS. DCS tapi cuma intermezzo, cuman memang yang menarik hari ini tuh saya itu bukan mau membahas pencalonan Cep, tetapi memang kita baca di media sosial memang banyak sebaran kemarin ketum kunjungan Cep tentang dana desa yang 5 miliar. Ya, Saya kira ini menjadi menarik, apalagi mungkin memposisikan diri Mang Cep di sini bukan sebagai caleg tapi sebagai pegiat desa. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol tentang yang dicanangkan ketum itu untuk desa itu 5 miliar itu nanti seperti apa mungkin Kang. Kang, kan hari ini di desa terkait masalah dana desa dengan penganggaran dari pusat itu kan ada beberapa apa ya, ada program-program yang memang yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa, dan anggaran hari ini kan di desa itu tidak sama ya Kang. Setiap desa itu berbeda-beda, mungkin punya perhitungan masing-masing. Yang ingin saya tanyakan itu adalah, ya Kang Cep sebagai kapasitas sebagai pegiat desa, sebetulnya dengan canangkan ketum itu 5 miliar ini sebetulnya ingin kemana gitu Kang arahnya Kang? ingin mempercepat arah pembangunan nasional. Oke, cepat pembangunan. Cuman maksudnya gini, dengan hitung-hitungan hari ini mungkin Kang, mungkin saya juga di desa dengan adanya dana 1 miliar, ada yang 1,2, beda-beda dengan pencanangan ketum itu sampai 5 miliar. Yang saya pertanyakan itu emang anggarannya aya gitu Kang? Ya ada lah. Kalau bicara dana desa kan berarti bicara APBN. Kalau bicara APBN kita ini saat ini bukan hampir 3.000 triliun. 3.000 triliun APBN kita. Dana desa kan diambil dari APBN. Kalau misalkan di kita sekarang hampir ada berapa ya? 870 sekian desa mungkin lah ya. Kalau misalkan diambil 5 miliar per desa, paling jatuh-jatuhnya sekitar 400 triliun. 400 triliun Dari 3.000 triliun. Cuman apakah, kan seperti hari ini misalkan kan si pos itu untuk APBN itu sampai 3.000 triliun dengan pos untuk sekarang itu pos untuk dana desa itu berapa sih Kak? Dianggap berapa? Ya setengahnya lah. Setengahnya berarti di angka 200, ya 200 kurang lah. 200 kurang mungkin dia. Cuman apakah tidak mengganggu memang dari kementerian lain atau program lain ketika memang ketum ini mencanangkan oke, untuk desa ini 5 miliar per desa dengan anggaran kalkulasi itu di angka 400 triliun, otomatis kan ini akan mengganggu penganggaran di kementerian yang lain. Nah, Kang ini memandangnya seperti apa gitu Pak?
Ya tinggal dikombinasi saja. Kalau misalkan kementerian-kementerian lain seperti misalnya Kementerian Pertanian atau apapun lah, yang juga mungkin akan melakukan progres pembangunan. Kalau misalkan 5 miliar itu diturunkan ke desa kemudian mengurangi pos-posnya mereka, ya mereka juga tinggal memasukkan saja kira-kira kegiatan apa yang masuk di apa di skala nasional, rencana skala nasional yang bisa direlevasi di desa dilaksanakan oleh desa. Itu kan juga akan lebih cepat juga pelaksanaannya. Berarti dilimpahkan ke desa dan dikerjakan oleh desa yang kayak kementerian. Memang menarik sih isu ketika kunjungan ketemu kemarin bahwa dana desa ini 5 miliar ini kan menjadi buah bibir di setiap kepala desa kan, bahwa hari ini memang dengan adanya dana desa mungkin desa itu sudah terbantu lah, tetapi memang dirasa mungkin masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan yang memang dirasa di desa itu kan kompleks permasalahan di desa, baik hal infrastruktur, pemberdayaan atau lain sebagainya. Tetapi kalau melihat akan sebagai pegiat desa, ketika di desa ini diberikan anggaran sampai 5 miliar, apakah memang siap si orang-orang yang ada di desanya ini gitu kan? Karena ketika ada penganggaran besar, ada indikasi atau memang bukan indikasi, mungkin lebih kepada apakah memang ada jaminan untuk tidak diselewengkan gitu oleh tingkatan-tingkatan desa gitu. Kalau penyelewengan sih pasti ada saja potensi penyelewengan. Tapi rasa-rasanya kalau seperti dana desa itu, karena dia diturunkan langsung ke desa dari atas tanpa beberapa pintu masuk dari Kementerian Keuangan, itu hanya dititipkan saja di kabupaten tanpa diolah, tanpa di apapun, langsung diberikan sejumlah sesuai dengan yang dialokasikan oleh pusat ke desa, langsung ditransfer ke desa. Itu justru akan mengurangi potensi-potensi penyelewengan. Lain lagi kalau misalkan diturunkan ke provinsi, diturunkan ke kabupaten, di provinsinya bisa jadi ada tikus sawah, di kabupatennya bisa jadi ada tikus juga datang ke bawah, tinggal sedikit. Lamun cai hujan meureun geus kana kenteng, kana talangna bocor pas ka desa teh tinggal sesaan gitu. Tapi karena ini alokasinya langsung dari atas ke bawah, potensi pasti ada. Tinggal bagaimana nanti kita proses pengawasannya lebih ketat lagi, sistem pencairan, penganggaran dan sebagainya diatur juga di bawahnya skemanya gitu kan. Ada konsepnya, di konsep juga, nggak tiba-tiba sesuai kumaha desa begitu saja, juga harus disesuaikan juga dengan arah pembangunan nasional misalkan. Seperti hari ini juga kan sudah ada skema-skema seperti itu, misalkan buat BLT, bantuan langsung tunai ditetapkan sekian persen, untuk ketahanan pangan ditetapkan sekian persen, untuk stunting ditetapkan sekian persen oleh pusat, karena ini juga harus sesuai dengan arah pembangunan pusat tentunya, bukan berarti sakahayang desa gimana maunya desa sebebas-bebasnya, enggak juga, tetap ada skema karena ini juga namanya dana dari alokasi APBN. Nah, kemudian efektif itu cek saya efektif sekali, menurut saya sangat rasional sekali kalau ketum PKB Gus Muhaimin bilang potensi 5 miliar itu sangat besar untuk desa. Saya juga yakin sangat realistis, sangat rasional kalau 5 miliar diserahkan ke desa, karena juga akan membantu percepatan pembangunan, peningkatan SDM, peningkatan perekonomian. Karena logikanya dengan 1 miliar 2 miliar yang turun ke desa, hari ini desa juga tidak bisa membangun secara keseluruhan di totalitas desa itu, namun ngebangun jalan paling sekian puluh kilometer misalkan gitu, nggak bisa total. Kalau jalan A hari ini diperbaiki di desa itu, jalan B belum, tahun besoknya jalan B misalkan diperbaiki, jalan ini juga sudah rusak gitu. Jalan A rusak. Tapi kalau misalkan 5 miliar mungkin di satu anggaran 1 tahun itu dia bisa memperbaiki infrastruktur fisik, misalkan jalan diperbaiki atau perairan, misalkan irigasi gitu. Tapi beres semua dengan 5 miliar itu, sehingga akan mempermudah juga, akan mempercepat proses pembangunan, dan ya akan mempercepat juga proses peningkatan perekonomian, dan jalan desanya bagus, jalan usaha taninya bagus dalam satu waktu. Ya mungkin para petani juga akan lebih enak produksinya, menjualnya lebih gampang, sehingga akan saling membantu lah, saling menguntungkan saya rasa kalau dengan anggaran yang lebih besar ke desa. Proses pengawasan ya tinggal semua pihak berjalan, kepolisian pengawasan berjalan,
Kejaksaan berjalan, KPK juga mungkin berjalan, Kementerian Desanya juga punya inspektorat juga jalan, inspektorat daerahnya juga jalan. Belum pengawasan dana desa ini bukan hanya kewajiban instansi-instansi pemerintah yang berwenang, tapi juga kewajiban pemerintah desa dan masyarakat desanya juga harus bisa ikut mengawasi, saya rasa. Itu mah hanya bicara gimana konsepnya aja nanti, gimana pengawasannya masih lebih dimasifkan lagi. Dan hari ini juga tetap aja kalau namanya peluang peluang kecurangan, peluang korupsi itu pasti ada, dan hari ini juga banyak. Ada beberapa juga kepala desa yang melakukan penyelewengan itu. Tapi ya tinggal bagaimana kita bikin konsep yang lebih bagus lagi, konsep pengawasannya, konsep penerapan di lapangannya, dana desa ini bisa diawasi oleh semua pihak saya rasa. Tapi tadi ketika berbicara penyelewengan, memang ada di beberapa di lapangan yang memang saya temui. Terkadang memang si kepala desa itu bukan sengaja untuk menyelewengkan kan, tetapi memang ketidaktahuan. Nah, permasalahannya itu hari ini kan untuk standarisasi kepala desa itu masih di tingkatan SMP. Maaf kalau bukan mendiskreditkan bahwa ini di tingkat pendidikan, tetapi secara berbicara pengalaman, tetapi ini taruh saja di tingkat pendidikannya itu ini berbeda kan dengan BPD yang sudah di SMA, perangkat desa sudah SMA. Nah, ternyata yang terjadi di lapangan itu ada beberapa yang memang sebetulnya si kepala desa itu tidak berniat untuk menyelewengkan karena ketidaktahuan secara aturan dan memang keterbatasan mungkin wawasan, sehingga kenalah dengan beberapa kena dengan hukum gitu karena ketidaktahuan. Nah, sebetulnya untuk antisipasi ini sebetulnya kan pemerintah juga harus memikirkan ke arah situ gitu. Di samping anggarannya yang memang dibesarkan, itu harus ada peningkatan secara kapasitas di perangkat desa, terlebih memang di kepala desanya sendiri, mungkin seperti itu menurut Kang. Karena ya kan apalah di beberapa desa aya nu desa teh dengan dipanggil padahal teh niat manehna teh gitu, tapi karena peta apa gitu. Nah, apakah memang dengan penganggaran sebesar ini, apakah memang dirasa mampu tidak si kepala desa atau desa ini dalam pengelolaan penganggaran gitu, dengan kapasitasnya yang masih terbatas gitu. Saya rasa sih bisa dimasukkan ke tadi bagian tadi. Artinya ya masukkan bikin konsep baru. Misalkan dengan 5 miliar per desa itu artinya tantangannya juga semakin besar kan, kalau yang dikelola semakin besar. Perlu keprofesionalan dalam mengurus manajemen keuangan. Betul. Karena hari ini sebetulnya sudah ada celah yang bisa dilakukan oleh pemerintah misalkan untuk meningkatkan kapasitas kepala desa tadi. Walaupun hari ini pun sebetulnya peningkatan kapasitas kepala desa, perangkat desa itu sudah dilakukan oleh pemerintah di tingkat kabupaten, provinsi. Tapi kalau bicara tadi nanti kalau misalkan 5 miliar ini yang dikelolanya juga lumayan besar uangnya, bagaimana meningkatkan kapasitas itu bikin konsep baru. Karena hari ini kan sudah hampir semua desa ada pemilihan serentak juga dengan kepala desa. Artinya tidak satu desa di tahun ini, tahun besok ada sekian desa, tapi kira-kira sudah lumayan lah di setiap kabupaten bisa jadi serentak pemilihan kepala desa ini. Sekarang sudah mulai itu kan. Menurut saya itu bisa diskemakan, apakah setelah pasca pemilihan kepala desa, kepala desa yang terpilih ini dikonsep oleh pemerintah pusat, dibikin program, dibikin kegiatannya semacam peningkatan kapasitas atau pelatihan kepala desa sebelum mereka terjun ke lapangan menjadi pemimpin di desa atau menjadi kepala desa. Apakah bisa dititipkan di STPDN, apakah dilatih oleh Kementerian Desa, kemudian bergabung dengan Kementerian Dalam Negeri atau pemerintah pusat lah intinya, berikan pelatihan yang begitu masuk sampai tata kelola segala macam, sehingga kepala desa yang tidak tahu teknis minimal tahu RAB, bagaimana meng-RAB-kan, bagaimana mengelola keuangan sebaik-baiknya, itu bisa dilakukan. Banyak hal, banyak cara. Karena tadi ya potensinya juga ada, kesempatannya ada, karena hari ini pemilihan kepala desa juga sudah mulai pemilihan kepala desa yang serentak. Artinya kalau bikin program itu dengan 2an, 3an bisa se Indonesia, bisa salah gitu.
Ya, soalnya kan memang desa ini menjadi ujung tombak ya kan, ujung tombak suatu pembangunan lah. Tapi memang ketika kita berbicara desa, desa itu kan punya dokumen RPJMD ya, punya dokumen RPJMD. Saya beberapa diskusi dengan kepala desa. Keberhasilan kepala desa itu eh, ketika mereka itu bisa menyelesaikan apa yang menjadi rencana atau apa yang tertuang dalam RPJMD. Tapi kan hari ini banyak memang yang menjadi tumpang tindih itu ketika memang ada program yang memang dari pusat dan itu harus direalisasikan, sehingga program-program yang memang dicanangkan oleh desa ini agak terhambat karena si penganggarannya memang ada yang menjadi skala prioritas yang memang disodorkan oleh pemerintah pusat, sehingga desa ini menjadi, kalau hari ini seperti melihatnya seperti eksekutor yang memang ada programnya itu dari pusat gitu kan, hanya mengeksekusi apa yang dibawa ini ya program ya anggarannya laksanakan. Nah si desa ini RPJMDes-nya kadang-kadang agak terhambat gitu kan untuk penyelesaian itu. Secara ininya kan indikator keberhasilan kepala desa itu seberapa persen mereka itu menyelesaikan RPJMDes itu. Seperti halnya lah hari ini misalkan BLTDD masih ada, ketahanan pangan, termasuk mungkin hari ini yang lagi digembar-gemborkan itu stunting ya, stunting. Nah kemarin saya menemukan kayak ketahanan pangan. Terkadang kan ketahanan pangan itu tiap desa itu tidak semua memiliki lahan atau memiliki potensi yang dirasa ini pertanian dan peternakan, karena di wilayah kita itu ada yang memang menjadi kawasan industri. Memang ini menjadi bukan masalah, menjadi problem juga ketika memang di lingkungan tersebut ini nggak ada nih lahan untuk ketahanan pangan gitu, karena kita di kawasan industri. Nah hari ini misalkan dengan pencanangan ketum, sebetulnya dengan mengeluarkan statement ini desa 5 miliar, ini bagian-bagian dari supaya menarik kepala desa, karena sekarang kan musim pilpres dengan cawapres. Oke, kita munculkan isu desa 5 miliar. Nah, yang ingin saya sampaikan itu kan yang tadi pertama itu kan, apakah memang ini bisa direalisasikan dengan penganggaran hari ini yang memang rasionalisasi ini akan lebih mendalam lagi tentang itu hitung-hitungan di APBN, apakah ini memungkinkan atau memang ini hanya sebuah wacana yang memang dikeluarkan untuk menarik simpati dari para kepala desa gitu Pak. Nggak hanya sebatas itu sebetulnya. Kalau kapasitas Gus Muhaimin hari ini selain sebagai ketum partai, juga beliau hari ini sebagai wakil ketua DPR bidang Kesra. Dan hari ini juga beliau juga sebagai calon presiden Republik Indonesia. Kalau saya melihatnya justru ya bagus, karena calon presiden itu ya begitu, harus punya visi juga, harus visioner juga, punya rancangan program juga, bukannya sebatas wacana atau jago retorika saja, tetapi bagaimana juga dia bisa mendalami, memahami tentang desa yang tadi dikatakan juga sebagai ujung tombak pembangunan nasional. Mungkin ketum kita juga karena kebetulan juga hari ini di Kementerian Desa, sejak ada Kementerian Desa, pos menterinya itu selalu dari PKB juga. Artinya ketum juga sangat paham dengan apa yang dilakukan oleh para menterinya, khususnya di Kementerian Desa. Kalau tadi bicara ada taruhlah visi misi kepala desa yang sudah masuk di rancangan RPJMD, yang sudah masuk di RKPD, terganggu oleh skema-skema program nasional. Dulu pertama dana desa muncul misalkan 2015, 2016, 2017 itu luar biasa. Taruhlah dari 2017 sudah mulai normal, satu desa 1 miliar sampai 2 miliar. Itu pembangunan begitu masif di desa. Belum ada skema program nasional masuk ke desa ya. Kumaha RPJMD, kumaha desa, hasil musdesnya gitu. Gimana visi misi kepala desa.
itu begitu masif dengan 1-2 miliar. Nah hari ini misalkan sebetulnya tidak mengganggu dan sangat rasional kalau 5 miliar 50-50 misalnya. Ada program titipan nasional yang harus dilaksanakan oleh desa misalkan dibatasi kan persentasenya. Taruh misalkan keseluruhan program mau ketahanan pangan, mau BLT atau apapun stunting dan sebagainya masuk program nasional. Taruh di 50% misalnya. 2,5 miliar. Tapi kan jadi program di desa juga, buat desa juga. Yang 50%-nya kembalikan misalkan disesuaikan dengan RPJMD atau visi misi kepala desa. Saya rasa akan lebih masif. Program desa yang sudah masuk di RPJMD visi misi kepala desa tidak terganggu. Program nasional pun bisa berjalan dan dilaksanakan oleh desa langsung. Artinya desa juga sudah bukan lagi menjadi objek pembangunan, tetapi dia juga sudah menjadi subjek. Walaupun hari ini juga desa sudah menjadi subjek pembangunan walaupun ada program nasional masuk. Karena yang dibilang objek dan subjek pembangunan itu kan kalau dulu mah desa hanya melihat saja, pemerintah pusat melaksanakan pembangunan di wilayahnya, dia hanya menyediakan lokus dan tempatnya saja. Hari ini kan dia sudah bisa melaksanakan juga swadaya, swasembada sendiri gitu kan, bisa melaksanakan pembangunan sendiri oleh desa dan masyarakat desa. Apalagi kalau dengan 5 miliar tadi saya rasa kecepatan pembangunan di desa kayak oke lah. BUMDes digalakan juga oleh pemerintah menjadi program nasional beberapa tahun yang lalu. Mungkin hari ini pun masih menjadi skala nasional juga, prioritas nasional. Tapi kadang-kadang memasukkan modal BUMDes gantung. mau ratusan juta uangnya sudah kebagi pos-posnya gitu kan. Nggak disuntik dana untuk modal BUMDesnya juga nggak berkembang. Di satu sisi pemerintah juga galak giat juga mengkampanyekan bahwa desa wisata segala macam lah, perekonomian harus dari desa. Nah, mungkin kalau seperti tadi ya BUMDes, stunting dan sebagainya masukkan aja ke program-program prioritas yang nasional yang dititipkan ke desa. Taruhlah 50% dari anggaran dana desa. Kalau 5 miliar nih yang ketum kita bicarakan, yang setengahnya lagi 2,5 miliar lagi pure dipakai untuk desa visi misi dan segala macam. Saya rasa itu rasional sekali. Terus melihat postur anggaran tadi ya sangat rasional dari 3.000 triliun hanya kepotong misalnya kurang lah saya rasa kalau di total jumlah desa dikalikan 5 miliar. Itu jadi 400 triliun. Sekitar 400 triliun. Itu 400 triliun. Tapi program pemerintah juga terlaksana juga di bawah. Karena kan sesuai juga. Dulu kan dana desa ini juga disesuaikan dengan nawacita Pak Presiden Jokowi kan membangun desa dari pinggiran. Ya hari ini pinggirannya itu kan desa. Ini bisa lebih dilaksanakan lagi kalau misalkan 5 miliar per desa. Dan ketum kita bicara seperti itu ya kalau ketum jadi presiden sangat rasional. Menjadi program prioritas. Menjadi program prioritas karena hari ini pun sudah diwacanakan dan dikampanyekan 5 miliar per desa. Bukan hanya sebatas untuk menarik simpati enggak. Ini bicara ide gagasannya berarti ketum kita luar biasa. Ide gagasannya sangat luar biasa dan memikirkan sekali desa dan karena beliau juga hari ini kan sering turun ke desa, sering turun ke daerah sehingga tahu benar kebutuhan desa seperti apa, tahu persis bagaimana desa harus diperlakukan sehingga bisa menopang pembangunan nasional. Saya rasa itu. Ya kabayang gitu kan ayeuna wae dana desana 1 miliar sampai hiji koma dual. Antusias kepala desa itu kan luar biasa hari ini kan. Ya kita berbicara Bandung Barat malahan sampai kan si pencalonan itu 16 sampai 15 bahkan harus verifikasi. Ada ngelihat miliar-miliar tadi. Ada miliar apa lagi? Kalau ini memang terrealisasi 5 miliar, saya kira ini antusias menjadi kepala desa ini akan terus meningkat. Cuman memang bagaimana mungkin pemerintah ini tidak hanya sebatas penganggarannya saja yang memang ditingkatkan, tetapi dari sisi SDM-nya pun memang harus ditingkatkan. Ya. Karena memang hari ini banyak juga yang di desa itu ya tadi itu yang karena ketidaktahuan sehingga mereka berurusan dengan masalah hukum ya pada akhirnya kan kita pun jadi kasihan gitu Pak. Jadi ketika misalkan ketum mencanangkan 5 miliar dan ini terrealisasi jangan menjadi
bumerang mungkin buat si kepala desa. Wah ini 5 miliar, kerawak gitu lah sampai kayak gitu. Tapi memang mungkin SDM-nya pun harus ditingkatkan, apalagi mungkin hari ini dengan adanya dana desa ada juga pendampingan dari pendamping desa. Nah itu yang juga harus dibahas ini, gitu kan. Karena juga kemarin banyak juga kepala desa yang kira-kira desa sudah bisa mengelola dana desa, nggak usah pakai pendamping desa. Tapi buktinya banyak juga kepala desa yang masuk bui hari ini. Itu otomatis karena kita bicara Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 ada dana desa, dan include di dalamnya ada pendamping desa. Justru bagaimana caranya kalau misalkan 5 miliar per desa ini pengawasannya harus lebih ketat, pendamping desanya juga mungkin bukan seperti hari ini satu orang mendampingi 3 atau maksimal 4 desa dengan PLD, ada satu desa dengan satu kecamatan atau dua pendamping desa per satu kecamatan. Tapi mungkin bisa juga dimasukkan satu pendamping desa satu desa. Karena jujur saja, silakan diskusi dengan para pendamping desa. Hari ini progres administrasi, progres pelaporan, progres pengelolaan administrasi di desa itu sungguh rumit, tidak seperti zaman dulu. Silakan tanya kepada pendamping desa. Apalagi yang satu orang hanya mendampingi 4 desa, ke desa ini ngolah data, minta data, begitu sulitnya. Ke desa ini dia harus mengelola 3-4 desa. Tapi kalau satu desa satu orang itu akan konsen. Dan catatan, dulu ada kepala desa yang juga protes ingin menghilangkan pendamping desa. Jangan salah, katanya mengganggu skema dana desa. Enggak Pak. Pendamping desa juga berbeda skemanya dengan skema dana desa. Mau ngaganggu dana desa 2 miliar untuk desa itu kemudian diambil untuk penggajian pendamping desa. Dua alur keuangan yang berbeda, dana desanya dana desa, gaji pendamping desa tidak mengganggu dari situ. Ada juga alur keuangan dan gitu. Itu yang harus dipahami oleh kepala desa. Belum lagi tadi harus dilaksanakan. Kalau memang betul harus 5 miliar itu, misalkan 5 miliar itu jadi per desa, ya kepala desanya juga maaf tadi juga dikatakan bukan artinya mengecilkan kepala desa. Kan hari ini lulusan SMP misalnya batasannya minimalnya, sedangkan perangkat desanya SMA, bahkan ada yang sarjana BPD SMA. Itu juga bisa diskemakan juga, apakah dirubah juga peraturannya kepala desa minimal SMA, perangkat desanya juga minimal SMA atau sarjana misalkan, itu tinggal merubah saja. Itu satu. Yang kedua juga ya tinggal skemakan juga pelatihan kepala desa pasca dilantik ini, jangan langsung diterjunkan menjadi kepala desa mengelola keuangan yang dia belum pernah tahu. Mungkin 1-2 orang sudah paham, ada yang dari perangkat desa, ada yang dari sekretaris desa, ada yang dari BPD menjadi kepala desa, itu sudah paham bagaimana alur pengelolaan keuangan di desa. Tapi kalau yang memang tokoh desa murni tapi tidak pernah bersentuhan menjadi perangkat desa atau bergaul di dalam desa, bekerja di dalam desa, ya ada kan pelatihan masih apakah 3 bulan dikursuskan dulu sehingga si kepala desa yang baru dilantik ini sebelum itu paham benar gitu. Setelah dilatih itu tadi udah tahu RAB, bagaimana alur. Kan banyak hari ini kepala desa dilantik misalkan uang 1-2 miliar itu bisa diambil langsung dipergunakan. Kan enggak juga, dia harus susun dulu 3 bulan pasca dilantik itu menyusun RPJMD, visi misi dia masuk di situ. Setelah jadi RPJMD tidak bisa langsung dia melaksanakan pembangunan sesuai RPJMD, yang harus di RKPD-kan dulu. Ada rencana kerja pemerintahan desa 1 tahunan. Kemudian juga setelah masuk ke RKPD itu juga tidak bisa begitu saja diambil uang, ya bikin dulu SPP-nya sesuai dengan kebutuhan. Mau ngebangun jalan sekian kilometer itu tidak kira-kira uangnya sekian ratus juta diturunkan. Tapi kan kebutuhan hari ini beli apa, beli pasir, bikin dulu SPP-nya untuk kebutuhan apa. Nah itu kan rumit dan perlu pengalaman, perlu pemahaman, perlu pengetahuan tentang itu, dan itu bisa dilakukan. Tinggal kerjasama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, latih betul-betul 3 bulan kan dikursuskan, titipan di IPDN misalkan gitu, atau ya terserah skema nasional bagaimana dilatih sedemikian rupa. Saya rasa banyak cara dan banyak jalan. Yang jelas kalau bicara rasional 5 miliar, saya pikir karena kita juga bergerak di desa sebagai pegiat desa tahu persis
Kalau 5 miliar di desa kira-kira saya yakin akan mempercepat arus pembangunan di desa, juga akan mempercepat alur pembangunan nasional secara langsung. Karena ujung tombak tadi dikatakan juga, ujung tombak pembangunan nasional adalah hari ini ya desa. Kalau desanya sejahtera, desanya makmur, kira-kira dulu sering dikampanyekan oleh salah satu staf Kementerian Desa namanya Kang Saiful Huda, mudah-mudahan juga beliau menjadi gubernur di Jawa Barat. Hari ini beliau menjadi ketua Komisi 10 di DPR RI. Beliau dulu mengkampanyekan gerakan desa, makmurkan desa, menangkan desa. Hari ini desa hanya baru bisa bergerak, tapi belum bisa memakmurkan desanya. Tapi kalau misalkan dengan 5 miliar saya yakin desa bisa bergerak, desa bisa makmur dan menang desa. Oke teman-teman, jadi saya sepakat dengan penganggaran desa 5 miliar karena akan pertama mempercepat pembangunan desa, karena dirasa hari ini memang terkadang dengan penganggaran hari ini nggak gantung gitu kan, bahasa Sunda nggak gantung gitu ya, tadi itu tenepi gitu. Jadi dengan dengan ketum mencanangkan itu desa 5 miliar itu luar biasa, harus memang didukung, apalagi untuk para kepala desa yang memang beliau itulah yang mengeksekusi anggaran tersebut. Saya kira ini harus disambut dengan baik ketika memang ada salah satu calon presiden ini mempunyai program yang memang khusus untuk ke desa dan spesifik ini anggarannya untuk desa dan bisa dieksekusi oleh desa. Saya kira iya, kalau saya jadi kepala desa saya tidak akan berpikir lagi kan. Gus Muhaimin calon presiden yang ideal karena dia mengerti dan memahami betul kepentingan desa. Karena saya bergerak pun di desa, yang melihat kepala desa hari ini yang memang terkadang ini anggaran tidak mencukupi. Dengan adanya ini 5 miliar saya kira luar biasa, dan memang ini harus disambut baik oleh para kepala desa dan yang akan menjadi kepala desa, karena program nasional itu memang betul sekali itu adalah corongnya di desa-desa. Tadi kita udah membahas tentang penganggaran yang 5 miliar. Mungkin di sisi lain SDM-nya pun mungkin nanti ada pengelolaan, apakah itu dibikin pelatihan dulu untuk kepala desa khusus untuk penganggaran dana desa, karena dengan beberapa yang terjadi karena ketidaktahuan sehingga bersinggungan dengan hukum, mungkin itu akan diskemakan lagi mungkin lebih dalam. Hari ini mungkin karena memang momentumnya tidak punya waktu banyak untuk berdiskusi, ya saya jadi tagline-nya itu dana desa itu 5 miliar, dan ini memang sangat menarik sekali gitu. Ya, salah satu untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia itu tidak mesti juga diskemakan oleh pemerintah pusat. Oke, tadi kalau kepala desa yang baru dilantik skemakan oleh pemerintah untuk dilatih dulu, dikursuskan dulu sama 3 bulan atau berapa bulan kepala desanya. Tapi kalau begitu dana desa juga masuk ke desa, jangan salah juga, ini dana desa ini kan bukan untuk pembangunan fisik saja. Betul. Tetapi 2 hal, 1 pembangunan, 2 pemberdayaan. Di kegiatan pemberdayaan itu juga bisa menganggarkan untuk peningkatan kapasitas masyarakatnya, perangkat desanya, bahkan kepala desanya juga. Bisa disondingkan lah, hari ini memang sudah mulai berjalan seperti peningkatan kapasitas perangkat desa, BPD, bahkan kader-kader posyandu atau ibu PKK itu sudah mulai ditingkatkan. Ya hari ini sebetulnya dengan administrasi yang ada di desa, saya kira kualitas SDM yang ada di desa ini harus betul-betul hari ini, karena memang pelaporannya yang rumit, sekelas desa itu sudah sangat rumit. Nah mungkin itu teman-teman apa yang barusan kita bahas itu dengan dana desa 5 miliar ini ternyata secara rasionalnya memang sangat rasional. Statement Gus Muhaimin itu kan dengan penganggaran APBN di 3.000 triliun, ketika dana desa ini digelontorkan 5 miliar per desa itu hanya jatuh di 400 triliun, sehingga memang tadi yang dikatakan oleh Kang Cek ini bekerja sangat-sangat rasional, dan ini akan membantu percepatan pembangunan nasional. Lalu mungkin kualitas SDM, pembangunan baik itu infrastruktur, pemberdayaan itu akan sangat-sangat terbantu, asal saja memang yang
hari ini yang perlu dipegang oleh kita, baik di tingkatan terbawah sampai teratas, komitmen kita dalam membangun masyarakat, baik itu dalam hal pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan, sebetulnya kembali lagi kepada kita, karena permasalahan ada penyelewengan atau tidak itu kembalinya ke diri pribadinya masing-masing. Dan tinggal dirasionalkan juga oleh masyarakat desa, oleh kepala desa yang hari ini masih menjabat, oleh perangkat desa. Kalau desa ingin berdaya, desa ingin makmur, desa ingin sejahtera, 5 miliar itu juga ingin turun ke desa, rasionalkan juga, pilih calon presiden yang mengerti desa, pilih calon presiden yang keberpihakan kepada desanya besar, yang memikirkan desa, memahami desa, dan itu ada di sosok Gus Muhaimin saya pikir. Nah, itu teman-teman, berarti kalau ingin dana desa menjadi 5 miliar, harus pilih Gus Muhaimin. Betul. Sehingga itu bisa terrealisasi. Mungkin Kang hatur nuhun pisan karena waktosna. Sama-sama. Nanti kita diskusi lagi hal-hal yang mungkin nanti diskusi tentang pencalonan Akang sudah sejauh mana sudah sejauh mana perjalanan, karena kemarin kita membahas pencalonan, mungkin nanti di lain waktu kita bahas lagi. Itu salah satunya kenapa saya juga ingin mencalonkan maju di calon DPRD tingkat Provinsi Jawa Barat, karena saya juga paham betul desa. Selain dana desa juga berharap dan bergantung juga kepada para caleg, kepada para anggota dewan yang hari ini di kabupaten maupun di provinsi, bagaimana dia bisa memberikan aspirasinya, memberikan pokirnya kepada desa, sehingga desa bisa tambal sulam atau menambah keuangan desanya, sehingga dia bisa membangun desa. Dan saya juga memikirkan itu, sehingga saya mencalonkan maju di DPRD Provinsi Jawa Barat di Dapil 3 di Kabupaten Bandung Barat ini. Salah satunya juga ingin memberikan kontribusi kepada desa, ingin membantu desa bagaimana nanti kita bisa bersinergis membangun Bandung Barat ini melalui desa-desa 165 desa yang ada di Kabupaten Bandung Barat di 16 kecamatannya. Saya pikir itu. Tuh teman-teman ya, kepala desa Tosma hiji Gus Muhaimin masih 5 miliar. Terus pamimang cepna jantan di Pasiandi kalau ka desa, karena saya tahu persis bagaimana desa ini. Jadi untuk kepala desa jangan lagi berpikir panjang, ini ide-ide gagasan yang memang luar biasa dikhususkan untuk memang desa dan untuk kepala desa dan untuk masyarakat desa. Dan jangan hanya berpikir dari sisi ini kampanye. Semua calon juga pasti kampanye. Pasti. Tapi pikir juga bagaimana si calon itu, baik calon dewan maupun calon presiden yang punya ide, gagasan dan berpihak kepada desa. Saya pikir itu juga kata kunci. Itu kuncinya, berarti pilihlah presiden yang memang punya ide dan gagasan yang ingin dijual ke masyarakat, termasuk mungkin Kang Cep karena memang aktivis desa sehingga lebih fokusnya memang ke desa. Ini luar biasa, jadi nanti ketum aya Gus Muhaimin Kang Cep lagi ayah gitu. Nah, anggotnya kepada nyalon amin. Mudah-mudahan nanti ambil fokus ke desa. awal dari BPD desa dan hari ini mau maju BPD desa tahu betul tentang desa, bagaimana pikuknya di desa, sehingga memang perlu dibantu banyak pihak yang harus membantu memang di desa, sehingga desa ini menjadi bisa lebih bisa lebih berdaya. Bagaimana desa bisa bergerak tadi, bagaimana desa bisa memakmurkan desanya, bagaimana bisa menang juga desanya. Sesuai tagline dari Kang Saiful Huda nih, salah satu calon gubernur. Gerakan desa, makmurkan desa, menangkan desa. Luar biasa. Mungkin itu teman-teman, hari ini pembahasan tentang dana desa 5 miliar. Mungkin kedepannya kita akan undang lagi bintang tamu yang lain dengan tema yang lain. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau nuhun pisan. Kang Cep, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.